dan juga bagaimana sahabat-sahabat mengerti memang ada orang yang memiliki kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dicontoh, bukan untuk dicontoh, tapi bukti bahwa apapun yang kamu lakukan, kalau Allah tidak cinta kepadamu, maka Allah tidak akan terima. Ada pertanyaan Habib, bagaimana atau dari mana kita bisa menemukan kisah-kisah sahabat seperti kisah sahabat Nuaiman dan sahabat-sahabat lainnya Habib? Dan juga bagaimana sahabat-sahabat mengerti memang ada orang yang memiliki kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dicontoh, bukan untuk dicontoh, tapi bukti bahwa apapun yang kamu lakukan, kalau Allah tidak cinta kepadamu, maka Allah tidak akan terima. Sebaliknya, orang lain pandang dengan pandangan ridha dan ciptaan Allah, mereka mau melakukan apapun, kalau Allah berkehendak mereka mendapatkan surga, maka mereka berhak untuk mendapatkan surga. Tapi Rasulullah SAW sering katakan, Rasulullah pernah katakan, kata Rasulullah SAW, Rasulullah menceritakan orang ma bainahu wa bainal jannati illa dhira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Ada sebagian orang yang dia antara dia dan surga hanyalah satu sejengkal saja, tapi Allah inginkan dia antara dia dan neraka hanya satu jengkal saja, tapi Allah inginkan dia mendapatkan surga, maka dia mendapatkan surga. Ya. Baik baca Al-Quran, bagaimana Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah. Falamma akhadhathumur rajfah, ketika Nabi Musa merasakan masa paceklik, mereka katakan, Nabi Musa mengatakan, Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai. Ya Allah, kenapa kok diberikan paceklik seperti ini? Saya sudah minta air, nggak dikasih sama Engkau. Ya Allah, minta hujan, nggak turun juga hujan. Law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai. Kalau mau hancurin sekalian ya Allah, jangan tanggung-tanggung. Kenapa sekalian diciptain begitu? Mending nggak usah diciptakan sekalian gitu. Dari dulu memang sudah kami dihancurkan. Kemudian Nabi Musa mengatakan, atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Kenapa kok kami disiksa seperti ini gara-gara ada oknum saja dari orang-orangnya kami yang bermaksiat, kok kami yang kena? Kata Nabi Musa, in hiya illa fitnatuk. Tuh, Nabi Musa bilang sama Allah apa? Ini semua fitnah ini balik-baliknya datangnya darimu ya Allah, bukan dari kami. Engkau yang menciptakan hati kami sehingga kami melakukan sesuatu yang tidak baik menurutmu. Engkau yang memberikan hidayah, engkau yang memberikan kesesatan kepada siapapun di antara kami. Engkau yang berhak untuk menjadikan apapun itu terjadi. Kata Nabi Musa. Itu kalau kita yang berdoa, mungkin kita sudah masuk neraka jahanam yang paling bawah. Tapi yang berdoa adalah orang yang dicinta, maka apapun yang dilakukan akan terlihat indah. Berusahalah untuk dicintai oleh Allah dulu. Dan lihat bagaimana bijaknya mereka, orang-orang yang dekat dengan Allah, ketika berjumpa dengan orang-orang yang seperti itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kisah seperti Sayyidina Umar ketika sedang berceramah, tiba-tiba Sayyidina Umar diberhentikan satu orang perempuan. Diberhentikan seorang perempuan. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, asabatin imra'atun wa akhta Umar. Yang benar perempuan, yang Umar salah. Saya ini lagi ceramah, Sayyidina Umar lagi ceramah, dibetulin sama seorang perempuan. Apa kata Sayyidina Umar? Perempuan itu betul, Umar yang salah. Ada lagi yang mengatakan, wah, berarti kita boleh nyontoh tuh, kalau ada ustadz lagi ceramah, berhentiin aja. Kalau dia salah, itu bukan. Yang dicontoh bukan perempuannya itu. Contohnya, yang jadi contoh itu, Sayyidina Umarnya, bagaimana bijaknya beliau ketika beliau mau mengakui kesalahannya di depan umum sekalipun. Jadi, akhlak, tetap akhlak. Jadi jangan contoh yang seperti itu, tapi contohlah orang-orang yang mengikuti jejak Rasul dan para sahabat. Masya Allah. Baik Habib, banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita ambil dalam praktek kita dalam kehidupan sehari-hari. Ada pertanyaan Habib, bagaimana atau dari mana kita bisa menemukan kisah-kisah sahabat seperti kisah sahabat Nuaiman dan sahabat-sahabat lainnya Habib? Karena kalau kisah-kisah Nabi misalnya,
kita sebagai orang awam, saya sebagai orang awam, saya bisa menemukannya di kitab-kitab kayak Sahih Bukhari dan lain-lain. Kalau misalnya kisah-kisah sahabat, dari mana kita bisa menemukannya, Habib? Kitab-kitab para sahabat ada di dalam Bukhari, ada kitab Babul Manaqib, ada bab tersendiri, kitab Muslim juga ada, sahih-sahih yang kutubus sittah, banyak kisah para sahabat. Bahkan Imam Muslim menceritakan secara detail tentang cerita Ka'ab bin Malik, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentang 3 sahabat. Banyak sekali tafsir Al-Qur'an dari situ. Jadi di dalam kitab-kitab sahih banyak sekali cerita-cerita sahabat seperti itu. Bahkan cerita Nuaiman ada yang diceritakan di dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian diceritakan juga di dalam kitab Ibnu Majah. Jadi saya tidak mengajak kepada kitab-kitab modern, tapi kitab-kitab klasik ataupun hadis-hadis yang menjadi pegangan para ulama, para muhadditsin, ya, mereka pun menyebutkan kisah-kisah tersebut. Tapi bagus sekali kitab karya Khalid Muhammad Khalid, ada kitab namanya Rijal Haular Rasul. Di situ menceritakan tentang beberapa orang yang bersama Rasulullah SAW dari kalangan laki-laki. Bahkan ada juga kitab Nisa Haular Rasul, kebetulan kitabnya bersama saya. Ini kitab menceritakan tentang perempuan-perempuan yang ada di zaman Rasulullah SAW. Jadi karangan Khalid Muhammad Khalid, sama serupa seperti Rijal Haular Rasul, dia juga punya kitab. Tapi kitab-kitab yang bagus untuk dibaca seperti Al-Isti'ab atau Al-Isabah, kemudian Uslul Ghabah, kemudian kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibn Katsir. Banyak sekali kitab-kitab hadis yang menceritakan tentang hal-hal yang seperti itu. Jadi banyak, sebenarnya banyak. Cuman mungkin yang diterjemahkan masih kurang. Mudah-mudahan ada para ulama-ulama ataupun dai-dai yang semangat begitu menerjemahkan atau mengumpulkan. Saya memang ada minat dan ada niat begitu. Cuman memang Allah belum kasih waktu, doakan. Pengen gitu ngumpulin kisah-kisah Rasulullah ketika tertawa saja. Ketika Rasulullah SAW, satu buku tentang candaan Rasul saja. Satu buku tentang nangisnya Rasul saja. Gitu. Satu buku tentang khusyuknya Rasul saja. Satu buku tentang perangnya Rasul saja. Satu buku jadi jangan orang itu ngira Rasulullah perang dari fama tufarriqu bainal bahmi wal buhami sampai wasal Hunainan wasal Badran wasal Uhudan fusula hatin lahum adham wal wakham. Sampai kita mengira 10 tahun Rasulullah hidup di kota Madinah, hidupnya hanya berperang saja. Tapi kalau orang yang paham sejarah, dia tahu dari sekitar hampir 100 peperangan yang Rasulullah ikut sendiri dan Rasulullah utus, orang yang non-Muslim atau orang yang tidak masuk Islam ataupun orang yang kafir, mereka yang wafat tidak sampai 2000 manusia, tidak sampai 2000 jiwa dari ratusan peperangan. Kalau sekarang untuk 2000 jiwa itu gampang banget. Sekali kita dapat musibah aja, ribuan bahkan puluhan ribu orang bisa meninggal. Sekali ngebom aja orang bisa puluhan ribu orang. Gitu. Beberapa kali satu daerah berapa kali dibom itu sudah selesai, gitu. Sudah masuk hitungan seperti itu. Tapi Rasulullah selama 10 tahun, karena Rasulullah SAW dakwah dengan hikmah, Rasulullah mengajak dengan akhlak budi pekerti. Karena yang ada di dalam otak Rasulullah SAW, azizun alaihi ma'anittum. Gimana caranya orang ini berubah, bukan bagaimana caranya orang ini ikut pada saya, enggak. Bagaimana caranya orang ini beriman kepada Allah, bagaimana caranya orang ini selamat daripada api neraka, bukan bagaimana caranya supaya dia ngikut, nggak ngikut berarti lu sesat, enggak. Itu cara dakwah. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Nggak sejalan, ajarin. Bukan nggak sejalan, ditahdzir. Wah ini nggak benar ini, jangan diikutin. Ajarin. Kami butuh bimbingan, ajarin. Itu sifat Rasulullah. Azizun alaihi ma'anittum, kalau ada yang maksiat Rasulullah yang sedih. Harisun alaikum, berusaha gimana caranya. Makanya Rasulullah SAW ketika didatangi satu jenazah, Rasulullah menangis. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis? Kata Rasulullah, jenazah yang barusan lewat. Dicari tahu, dikirain jenazah sahabat siapa gitu sampai Rasulullah menangis. Ternyata jenazahnya Yahudi. Ditanya kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, saya sudah kelewat. Harusnya ada kesempatan untuk menjadikan dia ahli surga, tapi udah kelewat, makanya itu yang membuat saya sedih. Orang sampai masuk neraka Rasulullah nggak mau, bukan malah disyukurin. Orang nggak bisa, orang nggak bisa masuk surga itu disyukurin. Itu bukan akhlaknya Rasulullah. Karena dakwah artinya mengajak. Mengajak itu bukan memaksa, tapi mengajak, masih tahu ini yang baik, ikutin dong.
jangan sampai enggak. Kalau enggak, ikutin dong. Masih tetap nolak, dakwah lagi. Nolak lagi, dakwah lagi. Ya, dakwah mengajak. Ya mengajak itu harus mengajak, bukan menghukumi.